Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kita kembali di sini untuk belajar IPS dari rumah bersama saya Ibu Umariah. Yuk kita siapkan alat tulisnya dan jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu untuk membuka pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini masih tentang bab 3, ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan submateri pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Selamat belajar, tetap semangat dan selalu menjaga kondisi kesehatan dengan melaksanakan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian menyimak dan memahami video pembelajaran dan membaca buku paket IPS kelas 9, kalian diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pusat-pusat keunggulan ekonomi dan yang kedua mampu untuk menganalisis pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pusat-pusat keunggulan ekonomi. Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan keunggulan ekonomi yang tepat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, apa saja pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia? Yuk kita bahas satu persatu. Pusat keunggulan ekonomi Indonesia yang pertama yaitu PT Freeport Indonesia yang didirikan pada tanggal 7 April 1967, merupakan perusahaan afiliasi atau gabungan dari Freeport McMoran Copper and Gold Inc. milik Amerika Serikat dengan PT Indonesia Asahan Aluminium milik Indonesia. PT Freeport Indonesia menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia, dan PT Freeport Indonesia ini memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh penjuru dunia. Adapun kontribusi dan peranan PT Freeport Indonesia bagi negara beberapa di antaranya. Yang pertama, menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 30.000 orang Indonesia. Yang kedua, menanamkan investasi sebesar 9,7 miliar untuk pembangunan infrastruktur perusahaan dan sosial di Papua. Yang ketiga, dalam 4 tahun terakhir, Freeport memberi kontribusi lebih dari 37,46 miliar US dollar ke pemerintah Indonesia. Dan masih banyak lagi kontribusi peranan PT Freeport bagi Indonesia. Kalian bisa mencarinya sendiri dan membacanya di buku paket IPS kelas 9 atau buku literatur yang lain. Pusat keunggulan ekonomi yang kedua yaitu Perusahaan Tambang Minyak Negara atau PTMN. PTMN atau dikenal juga dengan Pertamina merupakan salah satu BUMN yang bertugas untuk mengelola kekayaan alam Indonesia berupa tambang minyak dan gas. Semua tambang minyak di Indonesia dikuasai oleh negara. Melalui Pertamina, pemerintah mengelola kekayaan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Berikutnya adalah kilang minyak di Indonesia. Kilang minyak adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Produk-produk utama yang dihasilkan dari kilang minyak antara lain minyak nafta, bensin, bahan bakar diesel, minyak tanah, dan LPG. Minyak mentah yang baru dipompakan keluar dari tanah dan belum diproses umumnya tidak begitu bermanfaat. Agar dapat dimanfaatkan secara optimal, minyak mentah tersebut harus diproses terlebih dahulu di dalam kilang minyak. Minyak mentah merupakan campuran yang amat kompleks yang tersusun dari beberapa senyawa hidrokarbon. Di dalam kilang minyak tersebut, minyak mentah akan mengalami sejumlah proses yang akan memurnikan dan mengubah struktur dan komposisinya sehingga diperoleh produk yang bermanfaat.
Beberapa contoh kilang minyak di Indonesia. Yang pertama, Pertamina Unit Pengolahan 1 Pangkalan Brandan, Sumatera Utara, kapasitas 5.000 barel per hari. Kilang minyak ini sudah ditutup sejak awal tahun 2007. Yang kedua adalah kilang minyak Pertamina Unit Pengolahan 2 Dumai, Saipakning di Riau. Kapasitas kilang Dumai 127.000 barel per hari. Berbagai produk bahan bakar minyak dan non bahan bakar minyak telah dihasilkan dan telah didistribusikan di berbagai pelosok tanah air dan mancanegara. Yang ketiga adalah kilang minyak Pertamina Unit Pengolahan 3 di Pelaju, Sumatera Selatan, kapasitas 145.000 barel per hari. Yang keempat yaitu kilang minyak Pertamina Unit Pengolahan 4 Cilacap, kapasitas 548.000 barel per hari, merupakan satu-satunya kilang minyak di tanah air yang terlengkap fasilitasnya dan yang memproduksi aspal dan base oil untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di tanah air. Yang kelima, kilang minyak Pertamina Unit Pengolahan 5 di Balikpapan, Kalimantan Timur, kapasitas 266.000 barel per hari. Yang berikutnya, yang keenam, yaitu kilang minyak Pertamina Unit Pengolahan 6 Balongan di Jawa Barat dengan kapasitas 125.000 barel per hari. Adalah kilang minyak Pusdiklat Migas Cepu di Jawa Tengah dengan kapasitas 45.000 barel per hari yang memiliki tugas menjamin pengadaan BBM untuk rakyat dan pertahanan di Pulau Jawa. Yang terakhir adalah kilang minyak Pertamina Unit Pengolahan 7 di Kabupaten Sorong, Papua dengan kapasitas 10.000 barel per hari. Pusat keunggulan ekonomi yang ketiga yaitu batik Indonesia. Batik merupakan kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam pada kain tersebut. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity sejak tanggal 2 Oktober 2009. Nah, anak-anakku, mengapa batik menjadi salah satu keunggulan ekonomi bangsa Indonesia? Yuk kita jawab bersama-sama. Batik berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti Solo, Yogyakarta, Pekalongan, ataupun Madura dengan ciri khasnya sendiri-sendiri. Selain itu, batik mempunyai corak yang bermacam-macam menurut daerah asalnya. Batik pantas menjadi salah satu keunggulan bangsa, cagar budaya, dan cagar usaha yang bernilai sangat tinggi. Dari situlah banyak pihak yang kemudian terdorong untuk membangun pusat-pusat batik. Melalui pusat batik Nusantara semacam ini memudahkan para pedagang ataupun pengrajin dalam memasarkan hasil produksinya. Usaha tersebut juga sebagai cara agar batik sebagai salah satu pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Baiklah anak-anakku, berikutnya pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai kehidupan. Pengaruh yang ditimbulkan bisa bersifat positif maupun negatif. Apa saja pengaruhnya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Pengaruh yang pertama yaitu terjadinya migrasi penduduk. Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya, baik itu migrasi internasional, perpindahan penduduk antar negara, atau migrasi internal, yaitu perpindahan penduduk dalam satu negara seperti urbanisasi dan transmigrasi. Adapun pengaruh positif di sini yang pertama yaitu kebutuhan masyarakat terpenuhi, yang kedua meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk pengaruh yang negatif yaitu memunculkan adanya konflik antar suku maupun antar agama, dan yang kedua bisa memunculkan terjadinya tindak kriminalitas atau kejahatan.
Pengaruh yang kedua dalam bidang transportasi. Dalam kegiatan transportasi, keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga membawa pengaruh besar. Pengaruh positifnya, yang pertama, kegiatan ekonomi berkembang dengan cepat. Yang kedua, pengadaan sarana transportasi yang memadai. Dan yang ketiga, dibangunnya jalan dan infrastruktur. Sedangkan untuk pengaruh negatifnya, yaitu terjadinya polusi dan kemacetan. Dan yang kedua, bisa terjadinya konflik antara pemerintah dengan rakyat karena pergusuran lahan atau tanah milik rakyat yang tidak memenuhi keinginan rakyat. Berikutnya yaitu yang ketiga, pengaruh dalam hal lembaga sosial ekonomi. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Sedangkan lembaga ekonomi merupakan bagian dari lembaga sosial yang mengatur pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Untuk pengaruh positifnya, yang pertama yaitu munculnya berbagai macam lembaga sosial ekonomi yang bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu memunculkan adanya konflik antar lembaga sosial ekonomi karena perbedaan kepentingan maupun tujuan. Berikutnya, pengaruh pusat keunggulan ekonomi dalam hal pendidikan. Pendidikan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Adapun pengaruh positifnya yaitu munculnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan untuk pengaruh negatifnya yaitu masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah akan menjadi tersisih. Baiklah anak-anakku, berikutnya adalah pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi dalam bidang pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak sangat besar bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang pekerjaan. Pengaruh positifnya yang pertama yaitu bertambahnya produksi barang dalam negeri, dan yang kedua yaitu memperluas lapangan pekerjaan sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran. Untuk pengaruh negatifnya yaitu munculnya persaingan antar pekerja, baik dari pekerja penduduk asli maupun dari pekerja penduduk pendatang. Baiklah anak-anakku, ini adalah rangkuman dari materi kita hari ini. Pusat keunggulan ekonomi adalah suatu sistem ekonomi di mana pemerintah ikut andil dan berpengaruh dalam mengendalikan kegiatan perekonomian. Indonesia adalah suatu negara yang cukup luas di mana di setiap wilayah memiliki keunggulan masing-masing. Seperti wilayah Sumatera merupakan sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Untuk wilayah Pulau Jawa merupakan pendorong industri dan jasa nasional. Wilayah Bali merupakan pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Untuk wilayah Kalimantan merupakan pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional. Dan untuk wilayah Papua, Kepulauan Maluku, pusat pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan nasional. Dengan adanya pusat keunggulan ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara semakin banyaknya tersedia lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pendidikan agar sumber daya manusia yang tersedia dapat bersaing di era globalisasi ini. Baiklah anak-anakku, selesai sudah penjelasan Ibu untuk submateri hari ini. Sekarang kita sampai pada tugas aktivitas individu PJJ ketiga kelas 9 IPS Pusat-Pusat Keunggulan Ekonomi. Tugas kalian adalah berikan sebuah contoh keunggulan lokal di daerahmu yang bisa dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi kreatif, dan jelaskan pengaruh keunggulan lokal tersebut bagi kesejahteraan masyarakat di daerahmu. Jawaban ditulis di lembaran kertas folio bergaris, dikumpulkan di sekolah atau difoto dan dikirim lewat WA. Ibu tunggu, selamat belajar, semoga sukses untuk kalian semuanya. Seperti biasanya untuk refleksi kita hari ini, penilaian non-kognitif, di sini ada 2 soal yang harus kalian jawab. Yang pertama, pilih salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi ini. Jawab dengan jujur. Dan yang kedua, sebutkan hal yang menarik dan tidak menarik
dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan hari ini? Jawaban ditulis di bawah jawaban tugas aktivitas individu. Nah, anak-anakku, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan penjelasan yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat buat kalian semuanya dan bisa membantu kalian dalam menjawab tugas yang harus kalian kerjakan. Semangat belajar yang tinggi akan menumbuhkan kreativitas yang gemilang. Kita bertemu selanjutnya untuk submateri yang berbeda, yaitu tentang pasar bebas. Dan alhamdulillahirabbil alamin, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.